Saudara-saudari terkasih, keluarga almarhum Bapak Nyo Hong Hin yang kita kasihi bersama, ini adalah hari terakhir di mana kita masih bersama-sama dengan tubuh fisik beliau, Bapak Nyo Hong Hin, yang besok akan kita berangkatkan untuk menuju ke tempat kremasi. Dimakamkan. Oh, maaf, ke tempat pemakaman, ya. Dan sekalipun kita besok akan sudah berpisah dengan tubuh fisik beliau, namun kita yakin dan percaya bahwa beliau akan tetap bersama-sama dengan kita, khususnya keluarga. Walaupun beliau tidak lagi membersamai keluarga secara fisik, namun jika kita melihat lebih dalam, terutama anak-anak dan cucu beliau, tubuh yang Anda miliki saat ini sebagian berasal dari papa dan sebagian dari mama, betul ya? Demikian. Nah, artinya sebagian dari tubuh Anda adalah tubuh beliau. Anda secara fisik adalah kelahiran kembali dari beliau. Ketika kita menyadari bahwa kita mewarisi tubuh beliau, dan juga mungkin bukan hanya bagi anak cucu, tapi juga menantu dan keluarga besar yang lain yang mungkin secara biologis tidak terkait langsung dengan beliau, akan tetapi kebersamaan selama beliau hidup, di situ pengalaman-pengalaman itu telah mengisi memori kita, mengisi batin kita, sehingga dengan demikian batin kita pun, di dalam batin kita beliau juga hadir. Mungkin ada di antara kata-kata beliau semasa hidup atau perbuatan-perbuatan beliau yang masih kita ingat, yang menginspirasi kita untuk melakukan kebajikan yang sama seperti yang beliau lakukan. Artinya kita juga mewarisi batin beliau di dalam batin kita. Maka sekalipun beliau nanti sudah berpisah dengan kita secara fisik, namun kita tahu beliau tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam tubuh kita, di dalam batin kita sebagai keluarga. Hal ini juga yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan pertobatan seperti yang tadi kita sudah lakukan bersama-sama atas nama beliau. Bagi orang yang tidak memahami mungkin akan bertanya, bagaimana mungkin kita bertobat kok di atas namakan? Semua orang mewarisi perbuatannya sendiri, betul. Semua orang mewarisi karmanya sendiri, benar. Akan tetapi karena kita juga adalah keberlanjutan dari beliau, khususnya untuk keluarga di sini, maka ketika beliau saat ini sudah berpisah dengan raganya, di mana raga sebagai manusia inilah yang memungkinkan kita untuk berbuat kebajikan. Tetapi ketika kita sudah berpisah dengan raga kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan almarhum bergantung pada keluarga yang masih hidup, yang telah mewarisi tubuh fisik beliau, tubuh fisik yang masih sehat, yang masih bisa kita tempati inilah yang dapat kita lakukan untuk melakukan kebajikan, yang melanjutkan kebajikan-kebajikan beliau yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya, melakukan kebajikan-kebajikan yang belum pernah atau belum sempat beliau lakukan. Kita
lakukan. Dan karena kita tahu bahwa tubuh fisik ini juga adalah milik beliau, adalah warisan dari beliau, maka bukan tidak mungkin bahwa kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan itu untuk turut beliau nikmati. Sehingga dengan demikian, yang mengondisikan beliau terlahir di alam bahagia bukan hanya perbuatan-perbuatan semasa hidupnya, tetapi juga perbuatan anak cucu yang mewarisi tubuh beliau. Mengharapkan beliau terlahir di alam bahagia juga dapat kita lakukan dengan cara saling membahagiakan satu sama lain, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, anak-anak kita, mertua terhadap menantu, menantu terhadap mertua, keluarga besar, saling mengasihi, saling membahagiakan. Di situ juga mengondisikan kelahiran beliau di alam bahagia. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa tubuh dan batin kita masing-masing, Anda sekalian, adalah warisan dari beliau. Maka dengan mengondisikan kebahagiaan sesama anggota keluarga yang masih hidup, di situ kita turut mengondisikan almarhum terlahir di alam bahagia. Kelahiran di alam bahagia bukan melulu berbicara mengenai alam sana yang kita belum tahu, ya. Tetapi juga ada di kehidupan ini, saat ini. Ketika kita membahagiakan beliau semasa hidupnya, hal yang sama juga bisa kita lakukan setelah beliau wafat, untuk mengondisikan kebahagiaan beliau lewat sesama anggota keluarga, mengondisikan kebahagiaan sesama anggota keluarga. Saat dimana kita berpisah dengan orang yang kita cintai, bukan satu hal yang mudah, tetapi sesama anggota keluarga bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung untuk melewati masa-masa ini bersama-sama. Dan tentunya dengan menyadari kehadiran beliau di dalam diri para anggota keluarga yang lain, di situ kita tidak terlarut di dalam kesedihan, tetapi kita boleh optimis, boleh percaya bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk membahagiakan beliau lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya sesama anggota keluarga. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini dapat menguatkan keluarga Bapak Nyo Hong Hin yang saat ini tengah berduka dalam kepergian beliau. Dan izinkanlah menutup uraian singkat ini, saya ingin menyampaikan satu syair. Syair ini sebetulnya adalah sebuah lagu yang saya ciptakan, di mana syairnya itu dibuat oleh salah seorang peserta retreat ketika saya menempuh tugas belajar saya di sebuah wihara di Prancis. Ya, beliau ini baru saja ditinggalkan oleh ayahnya, dan beliau menuliskan syair ini, kemudian saya ubah menjadi sebuah lagu. Lagunya berbahasa Inggris, tapi saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia. Saya dengar kemarin cucu almarhum ada yang kuliah di Aussie, ya. Ada hadir, ya. So you can understand if I sing it in English. Okay. Baik, saya bacakan dulu syairnya di dalam bahasa Indonesia. Di masa depan, aku takut. Aku takut tidak akan melihatmu. Waktu berjalan tak kenal ampun, dan semakin jauh pula jarak antara kita dan kenangan-kenangan kita. Akankah kita ciptakan kenangan baru
bersama-sama. Dahulu, di masa lalu, aku melihat penderitaanku. Saat ku coba sembuhkan rasa sakit atas perpisahan kita. Saat ku ucapkan selamat jalan, aku terhanyut dalam pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana jika dan akankah? Aku bertanya pada diriku sendiri, dapatkah aku bertahan? Namun, hanya di saat ini, aku merasa tenang. Ku sadari, tiada yang datang, tiada yang pergi, tiada yang perlu kulakukan saat ini, tiada yang kutuju, tiada engkau, tiada aku. Kita satu dalam kasih abadi kita. Kita mengetahui bahwa Bapak Nyo Hong Hin yang kita kasihi tidak sungguh-sungguh meninggalkan kita. Beliau tetap hadir dalam tubuh dan batin kita. Beliau tetap hadir dalam diri para anggota keluarga yang kita kasihi, yang masih hidup saat ini, dan kita masih dapat mengondisikan kebahagiaan beliau dengan membahagiakan sesama keluarga. In the future, I fear that I won't see you. The unforgiving passage of time and the increasing distance to our memories. Will we create new memories together? In the past, I see my suffering on reliving the illness and farewell. I got lost in the stories of what if and would have. I asked myself, could I have stayed? Only in the present moment I feel at ease, realizing there's no coming, no going, nothing to do, nowhere to go. There's no you, there's no me. We are one in our everlasting love. Demikian yang dapat saya sampaikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.